siang ini. Alhamdulillah kali ini kita ketemu lagi di podcastnya Bincang Bintang bersama owner PT Bintang, Ibu Erma Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu, selamat siang, semoga sehat selalu untuk Ibu. Selamat siang Pak Dwi, sehat selalu juga buat Pak Dwi. Terima kasih banyak Bu atas waktunya untuk siang ini. Sama-sama. Kita menyempatkan untuk ngobrol santai. Siap. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua, Iya. bisa bermanfaat buat yang mendengar podcast kita Bu. Semoga kita sharing ini bermanfaat untuk semuanya Bu. Baik. Jadi di siang ini kita akan Saya membahas. ganti. Siap, boleh Ibu, silakan. Lebih enak. Yang nyaman aja Bu. Jadi siang ini kita coba untuk ngobrol Bu tentang entrepreneur Bu untuk saat ini. Menurut Ibu nih sebagai owner yang memang sudah berpengalaman di UMKM untuk perusahaan besar, menurut Ibu saat ini di era yang modern saat ini entrepreneur itu seperti apa Bu? Entrepreneur tuh mesti smart ya. Kalau untuk yang berjiwa anak muda nih ya sekarang tuh mesti smart gitu ya. Terus mesti gigih gitu. Jadi emang mesti dijemput Pak Dwi. Mesti dijemput, mesti diraih. Nggak bisa dengan begitu smart doang tapi nggak do something gitu. Baik. Artinya harus ada yang dilakukan ya Bu ya. Betul. Untuk terus mengejar bola artinya gitu betul. ya. Baik terus. Betul Pak. Jadi kan sebetulnya ini kan banyak sekali yang anak-anak muda ini ya, kreativitas, harus ada kreativitas, kita juga mesti smart, terus gigih gitu dalam hal mencari gitu. Baik. Jadi itu semua kayaknya peluangnya tuh banyak di anak-anak muda. Anak muda saat ini. Tinggal kita mau apa enggak gitu. Baik. Ini untuk generasi muda saat ini yang biasa umumnya orang menyebutnya Gen Z ya Bu, generasi Z nih untuk saat ini. Jadi harus memiliki karakter yang kuat ya Bu ya. Iya. Untuk bisa menjadi seorang entrepreneur ya Bu ya. Betul. Mungkin ada tips dan trik-trik nih dari Ibu nih untuk gimana supaya anak muda saat ini menjaga karakter, menjaga stabilitas, terus menjaga konsistensi, menjaga disiplin untuk menjaga komitmen entrepreneur tersebut Ibu. Iya, kalau saya sih bilang ya jangan menunggu-nunggu sesuatu, ya jangan menunda. Jadi apa yang ada di pikiran kita, kita lakukan aja. Soal gagal, pasti kita lalui hal tersebut karena proses gitu. Kadang kan kita banyak mikirnya, banyak ragu-ragunya, banyak itu jadi ketunda yang harusnya kita udah bisa lakuin, jadi ketunda. Saya mau begini tapi yang harus saya penuhi ini dulu, ininya belum ada, itu terlalu banyak nih. Kita jalan aja dulu, nanti melengkapinya sambil berproses. Asal punya keberanian itu udah entrepreneur sejati justru. Saya bilang nggak ada yang tempatnya kesuksesan itu tidak melalui salah. Pasti harus ada masuk lubang dulu. Kalau nggak gitu nggak sejati namanya. Tapi artinya kita punya keberanian. Kalau soal uang, Pak Dwi, itu nomor sekian Pak Dwi. Jadi kita kadang salah nih persepsinya. Saya belum punya duit, jadi nggak bisa melakukan apa-apa. Itu salah. Nggak boleh tuh bisa begitu. Kita justru ini ya, kepikiran apa? Ya udah lakukan dulu. Ketemu sulitnya pasti itu udah pasti. Tapi ya terus aja sambil kita melengkapi. Akhirnya jadi kita belajar sendiri Pak Dwi. Baik Ibu. Ya jadi teman-teman artinya menyikapi dari tantangan ya. Mungkin tadi Ibu Erma menceritakan soal tantangan yang dihadapi oleh Gen Z untuk menjadi entrepreneur. Tantangannya adalah untuk terus gigih ya Bu ya. Betul. Untuk terus gigih, untuk terus semangat ya Bu ya. Artinya mereka harus menjaga mindsetnya ya Bu. Jadi harus mindsetnya tuh harus benar-benar positif untuk saat ini. Berani. Ya tuh berani. Ada lagi Bu mungkin Bu selain berani. Ya pasti jujur ya. Jujur ya Bu. Karena kalau kita melakukan niatnya jelek, Ya. tidak ada kejujuran, itu mau melangkah aja udah susah. Ya. Nomor 1 berani, kedua kejujuran. Itu udah canggih tuh, udah langsung. Ini ketemu tuh yang namanya rezeki, yang namanya duit tuh justru nyari. Ya walaupun nggak segunung gitu ya duit
pasti dengan kita kan semuanya sifatnya bertumbuh Pak. Bertumbuh di awal-awal kecil, sedang, lama-lama besar gitu Pak Dwi. Sama kita juga hidup juga begitu. Prosesnya. Nah, di dunia usaha juga demikian, nggak ucuk-ucuk besar gitu, nggak Pak. Jadi itu selalu ada effort, selalu ada proses gitu, yang kita dituntut untuk lebih giat lagi. Itu membesar, sama kayak kita nih. Kita dari awal bayi, anak-anak, tumbuh dewasa gitu. Dan proses itu hampir pasti gitu. Jadi begitu sih Pak Dwi. Terima kasih banyak Ibu. Jadi mungkin terakhir nih kita minta cerita pengalaman dari Ibu nih terkait menyikapi mungkin tantangan, halangan atau hambatan mungkin sudah banyak Ibu udah biasa. Artinya gitu. Jadi proses panjang, semangat dan dedikasi ya Bu untuk diri sendiri sih terutama. Mungkin bisa ceritakan kamu kepada kami nih semua dari mulai ya poinnya sih Bu, kesimpulannya dari mulai harus seperti apa mindset pertama yang harus dibangun oleh Gen Z, terus bagaimana menyikapi ketika ada tantangan nih sampai dengan akhirnya Ibu bisa menjadi sukses seperti ini nih Bu. Sukses mah amin ya. Betul. Cuma maksudnya gini loh, kita berbagi aja kepada teman-teman semuanya gitu ya. Soalnya gini ya, siapa sih yang menyangka sekian tahun kita menjadi sesuatu itu atas kinerja kita waktu itu. Kalau gini ya, saya kepengen cerita ya, kita harus gigih gitu mencapai sesuatu. Kita harus bermimpi gitu ya. Mimpi itu harus kita wujudkan dengan gigih, keberanian. Itu kalau teman-teman adik-adik semuanya tuh harus punya itu dulu. Jangan bilang nggak ada duit, capek. Itu capek itu pasti kita kalau udah effort gitu pasti capeknya. Cuma kan kita bisa atur itu ritmenya gitu ya. Cuma jangan berhenti, jangan menyerah, terus capai cita-cita apa yang ada di kepala gitu. Jadi terus kita capai. Nanti tuh kita learning by doing gitu ya. Artinya makanya itu ada pepatah learning by doing. Artinya tuh seperjalanan kita meraih mimpi itu, kita belajar, kita tahu, kita pasti kaya akan pemahaman. Bahkan di tengah-tengah itu malah kita punya, oh ternyata begini, oh tidak hanya ini yang saya dapat, saya bahkan dapatkan yang ini, peluang yang ini, justru malah peluang ini lebih dekat daripada mimpi saya. Seperti itu Pak. Betul. Sebetulnya begitu ya gitu. Betul Ibu. Dan kalau misalnya kita mau apa ya, ibaratnya ya, kalau kita mau, Allah itu sifatnya merestui Pak. Jadi sebetulnya datang dari diri kita. Mau sebesar segini ya pasti insya Allah Allah merestui dengan jalan yang benar tentunya ya. Jadi apa yang kita mau sebetulnya dari diri kita Pak. Ya, dari diri kita. Mudah-mudahan kalau pertama kita udah ada keberanian, kita gigih mencapai cita-cita, itu jalannya memang ada hambatan ya. Yang kalau tol aja mesti ada turun, ada belok kiri, ada belok kanan, kan nggak melulu lurus gitu jalannya ya Pak. Sama dengan kehidupan Pak. Jadi kita harus laluin itu. Iramanya kita ini, kalau selama niatnya bagus, insya Allah sih Pak. Amin ya Bu ya. Semoga apa yang kita impikan dan kita citakan tuh terkabul ya, terwujud. Artinya dengan kerja keras, semangat. Dalam Islam kita dianjurkan untuk ikhtiar ya Bu, ikhtiar terus. Betul. Hasilnya tetap Allah yang menentukan, tapi kita punya target dan semangat juang ya Bu. Learning by doing, pelan-pelan, tetap harus belajar gimana pun juga Bu ya. Terima kasih banyak Ibu tips dan triknya siang ini untuk kita semua, semoga bermanfaat Ibu. Terima kasih sekali lagi atas waktunya untuk Ibu, semoga Ibu dan tim dan perusahaannya sukses selalu, lancar selalu. Amin Ibu, sama-sama. Terima kasih. Sukses buat kita semua, sehat buat kita semua.
Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.